Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabarnya pagi ini, Nak? Sehat, kuat, luar biasa. Yes, yes, wow. Oke, terima kasih Bapak juga pagi ini sehat. Hadir semua? Hadir, Pak. Oke. Seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran, maka kita akan berdoa. Nanti yang pandu petugas kelasnya siapa? Siska. Oke, berdiri kita berdoa. Tapi sebelum itu dulu kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Apa lagunya? Oke, sebelum saya semua dalam keadaan siap. Pandu. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Satu sobatku tidak berdaya. Ada satu sobatku yang setia. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Tuhan, terima kasih berkat dan anugerah Kau berikan kepada kami. Sebentar lagi kami akan memulai mata pelajaran kami dan ketinggalan kami, agar semua mata pelajaran yang kami belajar pada hari ini dapat bertahan bagi kami dan menjadi berkah bagi sampai kami. Tuhan, dengan doa singkat ini yang janji pada sempurna semua. Semoga Engkau yang memakai dari segala dosa. Amin. Amin. Ya, baik, terima kasih Siska. Silakan. Oke, kita absen ya. Andini, Hadir, Pak. Herman. Hadir, Pak. Oke, baik, terima kasih. Sebelum kita memulai pembelajaran coding kecerdasan artifisial, kita dulu membuat kesepakatan kelas. Ini penting karena ini adalah keyakinan kita bersama selama proses pembelajaran. Sebaiknya apa yang mesti kita terapkan di kelas supaya kelas kita itu aman dan tertib sehingga pembelajaran kita pada hari ini bermakna. Ada yang bisa memberikan tanggapan kira-kira apa kesepakatan kita dulu yang pertama? Tenang. Apalagi? Mengucap permisi kalau ikut permisi. Mengucap permisi kalau ke kamar mandi. Apalagi? Bagaimana kalau di depan ada yang nanti berbicara teman kalian? Apa sikap kalian? Mendengarkan teman yang berbicara. Terus kalau sudah berbicara dia nanti apa lagi yang kita lakukan? Beri pertanyaan kita jawab. Oke, pertanyaan kita jawab. Oke, kita sepakati itu ya. Iya, Pak. Tenang dalam pembelajaran atau tertib, permisi saat ke kamar mandi. Kalau ada teman yang berbicara kita hargai, dan kalau ada pertanyaan kita jawab. Ada yang mau ditambahkan? Tidak. Baik, kita masuk di materi. Tetapi materi kita sebelumnya apa ya? Bapak juga lupa. Ada yang bisa memberikan informasi kira-kira materi kita sebelumnya apa ya? Oke, Andini silakan berdiri. Bab 1 berpikir komputasional dan pecahan besar. Oke, berpikir komputasional dalam pecahan masalah. Ada yang masih ingat bagaimana jalur cerita itu? Yang mengilustrasikan itu? Bisa kamu Andes? Seperti apa contohnya itu? Berpikir komputasional memecahkan masalah. Berpikir untuk menggunakan itu. Oke, kita lanjut. Ya, materi sebelumnya berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari itu untuk mempermudah atau pemecahan masalah. Yang selanjutnya, kalau kalian pikir-pikir, nah apa itu coding dulu? Pemrograman komputer. Terus kalau dibilang pernah kalian melihat handphone atau apa alat elektronik yang ada di rumah kalian?
Pernah berpikir nggak siapa yang membuat itu? Pernah berpikir nggak apa gunanya itu? Contoh, apa? HP, ya kan? Atau Android. Pernah berpikir nggak apa gunanya ini? Nggak kalian tahu ini apa gunanya? Ayo berdiri sekarang. Untuk menghubungi, ya terus apa lagi? Oke, silakan duduk. Yang lain, apa kegunaan HP, Android? Ayo Iman, berdiri. Mencari kerja. Untuk mencari kerja, apa lagi? CDL, apa gunanya HP? Pernah kamu pakai apa kamu? Apa yang kau gunakan untuk apa? Melihat tugas yang dikirim Bapak Ibu Guru di WA. Oke, apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Menerapkan pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih masalah kita ini? Kenapa mesti dipecahkan? Seperti apa masalah ini? Petugas piket. Iya. Bagaimana itu memecahkan masalah petugas piket itu? Kembali cek uang, hari Senin sampai Rabu, kembali tugas anak. Oke. Maka sudah tersusun ya kan? Nah, tidak lama lagi. Terus tahu kamu langkah-langkah memasak nasi? Tahu. Kira-kira siapa bisa menjelaskan langkah-langkah memasak nasi yang benar? Iya. Pertama-tama apa yang harus dilakukan? Kasih beras Hmm. lalu kita masuk berasnya. Hmm. Lalu kita kasih airnya, lalu kita masukkan ke sini. Oke, tinggal menunggu masak. Pendekatan pemecahan masalah dengan menguraikan masalah yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan mudah dikelola. Tujuannya untuk menemukan solusi yang efektif dan efisien. Tapi sebelum itu kita berdiri dulu lah. Udah pasti kita ini, ya kan? Satu, dua, tiga. Pagi beribadah olahraga, lemak belajar makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Tepuk fokus. Melihat. Mendengar, sungguh-sungguh fokus. Oke. Kepala, pundak, lutut, kaki. Satu, dua, tiga. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Tugas kelompok kita ada. Ini. Bapak bagi 3 kelompok nanti. Nah. Ini. Bapak ada gambar. Tugasnya apa? Bagaimana kamu menjelaskan proses penuntutan kegiatan sehari-hari dengan melihat gambar? Ini berpikir komputasional menggunakan algoritma sesuai dengan gambar. Bapak bagi 3 kelompok sengaja. Kenapa? Karena kita buat 3 kelompok. Ini nanti Bapak bagikan, kamu gunting. Ini sudah acak ini, tidak teratur. Jadi kamu buat nanti yang bagusnya. Setelah kamu gunting, Bapak kasih nanti kalian gunting dengan lem. Kalian tempel nanti di kertas kosong ini ya. Di belakangnya nanti kamu tempel, kamu tulis nama kelompokmu, ya kan? Kamu tulis 1, kamu buat gambarnya, kamu kasih keterangan gambar. Nanti kalian presentasikan di depan kelas.
Ada pertanyaan? Tidak. Oke. Sudah siap-siap ya, sudah seperti mungkin. Tapi kayaknya apa penting. Terus ada yang pakai OMK. Ini dia kan ada ini ya, pada ini. Ini surat nama kelompok, diurus ke gambar, diberi keterangan. Ya. Ini kita kayak dua lapis bang. Baru otak udah. Mati Pak Dugul. Gasa-gasa ni suara nama kelompok, gasa-gasa menguji. Oke. Ya. Ya susunya. Beliau pun nama lain yang ngobrol atau beliau pun nama lain yang kasih keluar. Pokoknya kasih keluar bilang mana? Nah, langsung. Iya. Tidak usah, gambarnya aja. Dan disusun itu bahan des.
yang lain ingat kesepakatan kita. Ingat kesepakatan kita ya. Satu yang memegang, satu yang menjelaskan. Siapa yang memegang? Ayo saya menjelaskan. Ayo. Fokus. Diberikan. Pertanyaan siang ini apakah sudah sesuai urutan algoritmanya atau tidak? Dengan membuktikan apa kalau sudah? Dipresentasikan dengan urutan. Oke. Ada pertanyaan lagi? Tidak. Kalau tidak ada, maka kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, silakan kembali. Kelompok ya. Dari apa yang kalian kerjakan sudah bagus, sudah bisa menentukan algoritma kegiatan sehari-hari. Jadi tugas kelompok sudah selesai, maka Bapak akan memberikan tugas individu kepada kalian. Ini nanti dikerjakan di rumah. Iya, bagaimana cara menjadwalkan kegiatan yang belum terjadi sebelumnya? Itu tugas kalian di rumah. Bisa kamu tulis jawaban di bawah. Minggu depan kita kumpulkan ini untuk kita hadirkan si Puji. Iya. Oke. Simpan itu, kita lanjut. Baik. Asli. Ya baik. Dari kegiatan kita hari ini, apa yang bisa kita ambil kesimpulan? Siapa bisa memberikan tanggapan yang bisa disimpulkan kegiatan kita hari ini? Dengan berpikir komputasional, maka kita bisa memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari secara kompleks, mudah dan sederhana. Apa contohnya tadi? Dan masih banyak. Baik, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, maka kasih penguatan kepada kita. Yang pertama, jangan bilang kamu tidak penting dengan teknologi, ya kan? Kedua, jangan bilang kamu itu susah untuk mengikuti perkembangan zaman. Makanya kita belajar dengan berpikir secara komputasional. Untuk berpikir komputasional dapat memecahkan permasalahan yang rumit menjadi efisien dan efektif atau lebih sederhana. Itu. Jadi sekian untuk pertemuan kita hari ini. Sebelum kita pulang, tentunya kita berdoa. Siapa terus doa? Doa saja ya. Oke. Baik, sekian.